Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 5 Bahasa Indonesia dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1 kita akan membahas Aku yang Unik, halaman 19-21 tentang kalimat majemuk setara. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kalau mau gabung les bahasa Inggris sama Karina, bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa lihat paket yang ada di formulir pendaftaran ya. Nah, linknya nanti ada di kolom deskripsi ya. Nah, kita akan membahas kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Nah, tabel ini menjelaskan ya hubungan dari kalimat majemuk setara. Nah, yang pertama, di sini ada yang sejalan. Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Kita menggunakan kata penghubungnya adalah dan. Contohnya, kita ke contoh dulu ya. Contohnya Rano adalah anak yang baik. Ya, ini pernyataan pertama. Lalu Wuri adalah anak yang baik. Coba adik-adik lihat, di sini sama-sama anak yang baik ya. Tapi ada dua subjeknya, Rano dan Wuri. Kalau kita menyebutkan kalimatnya dua seperti ini terlalu panjang. Karena situasinya sama, kita hubungkan menggunakan dan. Jadinya seperti ini. Rano dan Wuri adalah anak yang baik ya. Anak yang baiknya digabung di sini. Lalu Rano dan Wuri taruh di depan ya. Siapa yang anak yang baik siapa? Rano dan Wuri. Jadi kalimatnya Rano dan Wuri adalah anak yang baik ya. Lalu yang kedua, berlawanan. Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama, namun nah ini sepertinya salah cetak ya adik-adik ya. Jadi situasinya itu tidak sama ya. Kita coba cek dulu. Ya, jadi ada dua kalimat yang situasinya berbeda. Kita menggunakan tetapi, namun, dan sedangkan. Itu kata penghubungnya. Contohnya, kalimat pertama, Rano mengenal jenis makanan dengan mengecap. Mengecap tuh kita rasakan gitu ya. Lalu Wuri mengenal jenis makanan dengan melihat. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, yang satu mengecap, yang satu melihat. Tapi mereka berdua sama-sama mengenal jenis makanan. Ya, nah kita menggunakan kalimat penghubungnya seperti ini. Rano mengenal jenis makanan dengan mengecapnya, sedangkan nah, Wuri dengan melihatnya. Wurinya kan di sini ada mengenal juga ya. Kita tidak pakai lagi ya. Hanya perbedaannya saja yang kita sebutkan di kalimat kedua. Sedangkan nah Wuri bedanya apa? Yaitu dengan melihat. Yaitu kalau yang berlawanan. Lalu yang sebab akibat. Jadi gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Kata penghubungnya kita pakai karena atau sehingga. Ya, contohnya, Rano adalah anak yang cerdas. Ya. Nah, Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Nah, jadi kenapa Rano anak yang cerdas? Karena dia bisa menghafal rute jalan dengan cepat. Jadi kalimatnya gabungannya tadi pakai karena atau sehingga. Jadi seperti ini. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Ya, ini lihat Ranonya diganti ia adalah kata ganti. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya ada latihan. Gabungkan dua kalimat tunggal di bawah ini menjadi sebuah kalimat majemuk dengan kata penghubung yang sesuai. Ya, kita lihat di sini yang nomor satu. Nomor satu, Rani rajin berlatih. Rani memenangi lomba ya. Nah, ini merupakan apa? Sebab, karena tulis di sini ya, sebab akibat ya. Sehingga jawabannya adalah nomor satu Karina tulis di sini. Rani rajin berlatih. Ya. Sehingga ya ia memenangi lomba.
Yang kedua, Edo anak yang pendiam, Edi anak yang supel. Kalau yang ini yang berlawanan ya. Jadi kita bisa tulis ini karena tulis berlawanan ya. Yang ini ya berlawanan. Berlawanan. Kalimatnya menjadi Edo anak yang pendiam, ya. Sedangkan Edi anak yang supel. Nomor 3. Radi menyukai sepak bola. Radi menyukai bulu tangkis. Nah, kalau ini sejalan, jadi ada dua yang disukai oleh Radi. Ya, jadi ini sejalan. Kalimatnya menjadi Radi menyukai sepak bola dan apa tadi? Bulu tangkis ya. Oke, sekarang ke nomor 4. Siska pandai berhitung. Siska tidak pandai melukis. Yang ini berlawanan ya. Berlawanan. Kalimatnya menjadi seperti ini. Siska pandai berhitung. Nah, kita bisa pakai namun. Ya. Namun tidak pandai melukis. Ya, lalu sekarang yang kelima, Beta berambut panjang. Beta berambut ikal. Yang ini sejalan ya, karena sama-sama beta. Ya, ini adalah ciri-cirinya beta. Jadi kita tulis di sini sejalan dia. Menjadi beta berambut panjang. Karena sejalan, kita pakai dan ikal. Ya. Oke, sekarang berikutnya masih latihan. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan pilihan kata penghubung yang sesuai. Nomor 1, jadi kata penghubungnya bisa atau, namun, karena, sehingga, dan. Ya. Aimin sudah berusaha bersungguh-sungguh, titik-titik ia belum menjadi juara kelas. Ini merupakan berlawanan ya, jadi kita bisa pakai namun, ini kita sudah gunakan. Yang kedua, Darmin titik-titik, Darman adalah anak Pak Salim. Nah, ini tuh sama-sama anaknya, jadi kita pakai dan. Taruh sini ya. Kalian boleh memilih hendak bermain monopoli titik-titik bermain halma. Ini atau ya. Banyak orang tidak menyukainya. Titik-titik ia seorang pembual. Kita bisa pakai karena. Ya. Yosa ingin sering tidur hingga larut malam. Titik-titik ia sering bangun kesiangan. Sehingga ya. Sehingga. Nah, ya. Kita coba lihat berikutnya. Nah, yang ini berbicara, berdiskusi. Kalau ini dijawabkan sesuai dengan kondisi adik-adik ya. Kan ini pertanyaannya untuk adik-adik sendiri. Punya sahabat nggak? Kan Karina nggak tahu ya adik-adik punya atau enggak. Punya berapa, siapa aja, persamaannya apa, perbedaannya apa. Ya, jadi nanti ini dijawabkan. Contohnya misalnya punya sahabat. Iya punya ya. Misalnya apakah kalian senang bersahabat dengannya? Kenapa kalian senang? Misalnya mereka baik ya, mereka selalu menolong dan lain-lain. Persamaannya apa? Misalnya sama-sama menyukai kucing, sama-sama periang ya, atau perbedaannya apa? Misalnya perbedaannya apa nih? Misalnya rambutnya berbeda atau kebiasaannya yang satu memiliki kesukaan olahraga yang berbeda disebutkan ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.